Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hanif, NIM 211303 kelas RBA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait definisi e-commerce dan e-bisnis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di mata kuliah e-commerce. Baik, langsung saja ke materi. Yang akan saya bahas dalam agenda pada kali ini yaitu ada e-commerce dan e-bisnis. Yang kedua ada sejarah e-commerce, yang ketiga ada konsep dalam e-commerce, yang keempat adalah manfaat e-commerce, kelima langkah bisnis dan sistem e-bisnis, yang keenam ada transaksi e-bisnis, ketujuh contoh e-commerce. E-commerce dan e-bisnis, saat ini para pakar masih belum dapat membuat definisi yang tepat terhadap kedua istilah tersebut, bahwa di antara mereka masih terjadi perdebatan yang hangat, masing-masing saling mempertahankan argumentasinya sendiri. Sebagian mengatakan bahwa e-commerce sama dengan e-bisnis. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung mengelompokkan e-commerce menjadi bagian dari e-bisnis karena secara praktik e-bisnis di era internet dimengerti sebagai pemanfaatan internet untuk menciptakan operasi bisnis secara online. Pengertian e-commerce yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk berupa barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Selanjutnya ada sejarah singkat e-commerce. Awal kemunculan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an saat bisnis menggunakan EDI atau Electronic Data Inclusion yang populer pada saat itu. Kemudian pada tahun 1979 American Start Institute mengembangkan ASCX12. ASCX12 kerap digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik yang terus berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an sampai lahir salah satu perusahaan terbesar yaitu eBay dan Amazon yang membuat revolusi dunia menjadi e-commerce. Sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah tak terbatas secara online. Selanjutnya dalam konsep e-commerce, di sini bisa kita kenal dengan C2C atau customer to customer, yaitu hubungan bisnis antara perorangan konsumen. Kedua ada C2B, customer to business, hubungan bisnis antar perorangan dengan perusahaan. Selanjutnya ada B2G, yaitu business to governance atau hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemerintah. Selanjutnya ada B2B, business to business, yaitu hubungan bisnis antara perusahaan. Dan yang terakhir ada B2C, yaitu business to customer, dengan hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen. Selanjutnya ada manfaat e-commerce. Yang pertama memberikan bagi konsumen, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi bisnis, yang keempat bagi akademis. Bagi konsumen yang pertama adalah efektif, yang kedua biaya terkendali, ketiga aman secara fisik, keempat harga murah, kelima fleksibel. Bagi masyarakat yaitu keuntungan membuka peluang kerja baru dengan pola kerja dan permodalan yang baru. Yang kedua, menjadi wahana kompetisi antara perusahaan. Manfaat bagi pebisnis, yang pertama memperpendek jarak, yang kedua memperluas pasar, ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya terkendali, kelima yaitu ada efisien, yang keenam cash flow terjamin, yang ketujuh manfaat lainnya. Sedangkan keuntungan bagi akademis, yang pertama adalah lahirnya era bisnis memberikan tantangan baru bagi dunia akademis untuk mempersiapkan SDM yang memahami dalam menguasai bidang tersebut. Penelitian ditantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Yang terakhir keuntungannya itu mendapatkan sistem e-bisnis, membuka kerangka baru dan penjualan jasa pendidikan. Selanjutnya ada langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Yang kedua, ada calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan menyetumkan nomor kartu kreditnya.
Dan yang terakhir, setelah proses pembayaran selesai dilakukan, maka barang akan dikirimkan melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Next, ini ada transaksi e-bisnis. Yang pertama, pemilihan produk. Kedua, instalasi pembelian. Ketiga, permintaan otorasi. Keempat, ada otorasi. Dan kelima, permintaan peluasan. Dan keenam, pengiriman barang. Bentuk alat bayar e-commerce yaitu bervariasi. Yang pertama ada sistem uang digital atau Animus. Kedua ada cek elektronik. Ketiga, kredit card elektronik. Yang keempat, electronic fund transfer. Dan materi selanjutnya ada contoh e-commerce di Indonesia. Transaksi jual beli online pada saat ini yaitu di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.com.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Transaksi pembayaran yaitu ada melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian dari tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Selanjutnya ada berlangganan TV kabel. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel di internet provider antaranya Indovision, Big TV, IndiHome, My Republic, dan Please Media. Baik, segitu aja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.